Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Gimana nih kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang udah hadir di sini? Sehat kan? Iya dong, pasti dong harus sehat dong. Karena kan udah bisa nih berkumpul di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini untuk menghadiri penyuluhan peternakan. Penyuluhan apa sih yang bakal dilakukan? Berguna nggak sih? Pasti bakal tanya-tanya gitu dong. Tentu saja bakal berguna bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Elvada Valentina. Saya akan melakukan penyuluhan peternakan tentang pembuatan pakan silase. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian udah tahu belum apa sih pakan silase itu? Kenapa sih harus buat pakan silase gitu kan? Pakan silase adalah pakan fermentasi yang bernutrisi tinggi yang digunakan sebagai pakan cadangan. Apa sih pakan cadangan itu? Pakan cadangan adalah pakan yang digunakan setelah biasanya nih ibu-ibu menggunakan hijauan aja nih untuk pakan ternak. Karena musim kemarau pasti susah dong mencari hijauan. Nah, makanya itu kita di sini membuat pakan silase yang digunakan sebagai pakan cadangan pada musim kemarau nanti bapak-bapak dan ibu-ibu. Pasti bertanya-tanya dong bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, gimana sih mbak caranya pembuatan pakan silase itu? Nah, di sini caranya adalah kita dapat memanfaatkan nih bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini terdapat banyak jagung, pohon jagung nih. Kita dapat memanfaatkan pohon jagung tersebut. Gimana sih cara memanfaatkannya? Kita menggunakan tebon jagungnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa aja sih mbak alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pakan silase itu? Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pakan silase adalah, pertama nih, bahan-bahannya. Apa aja sih? Bahan-bahannya mudah kok ibu-ibu untuk didapat. Yang pertama, tebon jagungnya itu sendiri. Yang kedua, tanaman indigofera. Yang ketiga, itu adalah dedak bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang keempat adalah mineral. Selain bahannya itu, apa aja sih mbak alat-alatnya? Alat-alatnya yaitu bisa menggunakan plastik bapak-bapak dan ibu-ibu, plastik yang berukuran besar. Atau kalau nggak punya plastik, bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa menggunakan tong. Yang penting itu tuh kedap udara, tidak ada dapat udara yang masuk gitu kan. Karena di sini sistemnya adalah anaerob. Aduh, anaerob itu apa sih? Pasti pada bertanya-tanya kan. Anaerob adalah proses di mana pada proses penyimpanan tersebut tidak ada udara yang masuk gitu kan. Jadi penyimpanannya itu tanpa udara, tanpa oksigen gitu kan bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu gimana sih cara pembuatannya? Oke lah, kita langsung aja ya masuk ke cara pembuatannya. Cara pembuatannya adalah kita layukan terlebih dahulu bahan-bahan yang telah kita siapkan, seperti tanaman tebon jagungnya itu, lalu tanaman indigoveranya. Setelah dilayukan, kita apain lagi sih mbak? Pasti pada bertanya-tanya kan. Setelah kita layukan, kita potong-potong bapak-bapak ibu-ibu. Kalau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini nggak punya chopper untuk memotong-motongnya, jangan risau, kita bisa menggunakan golok. Kita potong-potong saja, kita cacah-cacah kasar. Lalu setelah kita cacah-cacah, kita potong-potong, kita gabungkan keempat bahan tersebut. Kita gabungkan antara tebon jagung, tanaman indigofera, lalu dedak, selain itu mineral juga. Setelah kita campur, kita masukkan keempat bahan tersebut ke dalam plastik atau ke dalam tong atau gentong atau apapun itu yang bisa kedap udara. Lalu kita ikat plastik atau kita tutup supaya tidak ada udara sedikit pun yang masuk. Terus pasti bertanya-tanya lah ya kan, berapa lama sih mbak untuk bisa sampai berhasil membuatnya? Waktu pembuatannya, waktu penyimpanannya. Waktu pembuatannya itu kita tunggu sampai berhasil itu bisa 15 sampai dengan 21 hari. Lalu gimana sih ciri-cirinya silase itu berhasil atau silase itu gagal gitu kan? Silase yang berhasil itu akan berbau asam. Selain berbau asam, tidak terdapat jamur,
tidak terdapat jamur lalu berwarna keemasan. Selain itu juga tidak berbau busuk ya ibu-ibu dan bapak-bapak. Lalu gimana sih caranya membedakan yang gagal itu? Yang gagal tersebut itu yaitu silasanya itu berbau busuk. Selain itu juga terdapat jamur, mengandung air yang tinggi, lalu berwarnanya kehitaman bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa sih mbak kok bisa gagal? Kegagalan tersebut bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya disebabkan oleh proses penyimpanannya nih. Mungkin tempatnya itu bocor atau plastiknya itu bolong atau gimana, yang bisa menyebabkan udara itu masuk sehingga pada proses fermentasi tersebut terganggu nih, jadi bisa menyebabkan silase itu gagal. Selain itu juga apa sih manfaatnya pembuatan silase gitu kan? Pasti bertanya-tanya lah, orang biasanya dikasih hijauan aja nggak masalah, orang dikasih pakan yang ini aja nggak apa-apa gitu kan. Di sini nih, kalau kita buat silase bisa jadi pakan cadangan. Selain itu juga dapat meningkatkan nutrisi. Selain meningkatkan nutrisi itu, kita dapat meningkatkan palatabilitas. Apa sih palatabilitas itu? Palatabilitas adalah kesukaan ternak terhadap makanan tersebut. Selain itu juga kita dapat menghemat nih. Yang biasa kita kasih konsentrat, kita bisa nih kasih silase. Karena silase juga kandungan nutrisinya itu tinggi bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya nggak perlu risau, nggak perlu gundah gulana. Kita ada solusinya, yaitu dengan cara pembuatan silase tersebut gitu kan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, selain itu juga berapa lama sih mbak bisa disimpan silase ini? Silase ini bisa disimpan selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Gimana? Untuk penjelasannya apa masih kurang jelas atau gimana bapak-bapak dan ibu-ibu? Jadi sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu nggak perlu risau lagi ya kalau misalkan musim kemarau nih. Gimana pasti banyak pertanyaan gitu kan. Jadi kita bisa membuatnya ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang. Selain itu juga kita dapat lebih berhemat gitu ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi gimana nih, bermanfaat nggak ilmunya? Tentu bermanfaat dong. Yaudah, cukup segitu aja ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya ucapkan terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya, yang bisa hadir ke sini, yang sempet-sempetin banget nih untuk datang ke penyuluhan ini gitu kan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mau menyimak saya, yang mau kita berbagi ilmu di sini. Karena ilmu yang saya dapat bisa saya sharing ke bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.